Meski masih terdampak secara operasional, Banjo dan dua partnernya malah menemukan silver lining di balik ketidakpastian yang muncul akibat pandemi. Lo tadi bilang ada sisi baiknya. Emang kalau buat Po Noodle Bar sendiri, apa sisi baiknya? Jadi waktu pas kita sebelum pandemik, kita ngerasa kayak waktu itu kita tuh ada sedikit masalah di operational kita. Maksudnya masalah tuh lebih kayak konsistensi levelnya kita ngerasa kok terlalu volatile ya gitu loh. Dan waktu itu karena kita sebelum pandemik alhamdulillah rame, jadinya kita kayak ngerasa jadi kita tunda gitu loh ngebenerinnya gitu loh. Jadi pas kemarin setelah pas kita ada pandemik itu, gue mikir sama partner gue semuanya kayaknya kita perlu tutup dulu untuk nentuin nih strategi kita ke depannya gimana dan memperbaiki masalah-masalah fondasinya itu gimana. Karena kalau dimin kelamaan ya impact-nya akan buruk ke depannya gitu. Dan ternyata pas pembukaan setelah tutup 2 minggu itu kita ngerasa oh ya ini jauh lebih efisien gitu loh, operationally semuanya lebih masuk akal buat kita. Jadi ya silver liningnya kurang lebih kayak gitu sih. Nice. Nah gue penasaran juga nih, kan banyak banget restoran-restoran yang udah pada buka. Terus juga mereka akhirnya menyediakan layanan pesan antar. Tapi Po Noodle Bar malah memilih untuk tutup total. Tapi kan bukannya lumayan ya untuk pemasukan? Jadi waktu awal-awal pandemik kan kita informasinya masih all over the place gitu loh. Jadi kita masih belum tahu juga sebenarnya tuh penyakit ini menularnya gimana, COVID-nya menularnya kayak gimana, dan habis itu terus masih terlalu membingungkan informasinya. Jadi kita ngerasa kayak waktu itu safety tim kita nomor 1 lah gitu loh, dan customer kita gitu. Oke, kalian kan sempat tutup total, terus sekarang kan lagi menyesuaikan dengan PSBB transisi. Itu ada penurunan penjualan nggak sih? Ada pasti, selama pandemik ini berjalan kita ngerasain penurunan yang lumayan signifikan lah. Waktu itu kita penurunannya paling parah kita bisa sekitar 80%-an penurunannya. Average kita misalnya dulu bisa 300 mangkokan seharinya, sekarang ya udah bisa setengahnya lah gitu loh. Tapi waktu buka langsung sold out kan? Iya waktu itu, tapi itu ya kita alhamdulillah kita punya regular customer kita yang setia nungguin juga. Dan habis itu terus karena emang dia setelah pandemik itu nyediain inventory dan stoknya nggak sebanyak itu juga gitu loh. Oke, ngomongin soal inovasi dan kreativitas, lo kan kalau nggak salah bikin ini ya, ready to cook. Itu gimana? Iya, jadi ready to cook meal kita tuh sebenarnya juga udah dari awal mestinya keluar. Cuman karena waktu itu kita belum sempat develop, jadi kita tinggalin dulu. Nah kemarin pas pandemik ini kan kita tahu pasti orang akan sangat takut untuk makan di luar. Dan habis itu terus masih belum, waktu itu juga sempat ada ketakutan untuk masalah delivery online juga makanan gitu loh. Jadi kita mikir, oke, gimana caranya kita bisa tetap bisa bawa Po experience ke rumah orang customer kita gitu. Jadi waktu itu ya kita bikin produk-produk ready to cook kita, salah satunya si dry noodle-nya, super suikiao sama beef brisket-nya. Berarti kalau yang kuah itu belum termasuk yang ready to cook dong? Ya, kalau yang suimian kita sih sampai sekarang pun kita juga nggak ngebiarin untuk take away bahkan gitu loh. Karena itu kan kalau menu kita sebenarnya kita tuh develop dari awal dengan ideal lo makan within 5 minutes di saat itu di serve gitu loh. Karena ya kalau enggak lo bisa dikutuk dewa bakmi nih gitu loh. Jadi kita ngerasa kalau misalnya khususnya yang broth itu kita nggak pengen sampai keluar dari restoran kita gitu loh. Jadinya takutnya experience-nya nanti nggak sesuai ekspektasi gitu loh. Dan itu juga menurut kita alhamdulillah juga customer kita masih banyak yang bela-belain kesini untuk makan yang suimian sih. Penyesuaian ini direspon positif sama pelanggan Po Noodle mau lagi dimanapun. Mereka yang tinggal jauh bisa nikmatin menu Po Noodle di rumah. Gue tuh suka banget Po dikarenakan menurut gue makanan Chinese food yang bisa gue jumpai di daerah Jakarta Selatan yang enak itu sangat jarang.
Terus gue dapet info dia Banjo bikin restoran Po Noodle Bar. Dan gue ngerasain makanannya fusion banget nih. Rasanya gue suka banget sih. Dan selama pandemik ini nih gue tetap order. Cuman orderan yang gue favorit tuh dari sebelum pandemik sama pandemik New Raw Beef. Kayak menurut gue rasanya gokil, creamy, manis, asin, pas. Kalau respon dari customer sendiri gimana? Kita lumayan bagus kok penjualan ready to cook kita. Customer kita juga banyak yang bilang rasanya mirip, bahkan ada yang bilang lebih enak dari makan di tempat. Jadi ya kita ngerasa bersyukur lah gitu loh, customer kita masih pada nungguin kita lah waktu pas setelah kita tutup. Saking banyak responnya itu makanya lo bikin pick up point ya di beberapa tempat kayak ada di Jakarta Barat dan lain-lain. Iya, kita sempat buka pick up point di Bandung, di Jakarta Barat sama Jakarta Utara karena lokasi kita kan di Jakarta Selatan. Jadi basically waktu itu ya untuk nge-cater market kita yang di daerah-daerah di luar Jakarta seperti Bandung sama yang jauh dari Jakarta Selatan sih. Gua kemarin udah beli loh ready to cook meal-nya Po Noodle Bar. Nah mumpung lagi sama lo, gimana kalau lo ngarahin gue untuk bikinnya? Yuk boleh, kita coba ya, gua coba arahin ya. Oke, ayo langsung. Kala itu saat bintang malam saling menyapa, kita memandang ke arah yang sama. Tentang rindu yang kau sampaikan lewat mata itu selalu ku bawa pergi kemanapun ku melangkah. Sisa hariku kan selalu terukir bersamamu, merangkai kisah selamanya. Tentang rindu yang kau sampaikan lewat mata itu selalu ku bawa pergi kemanapun ku melangkah. Sisa hariku kan selalu terukir bersamamu, merangkai kisah selamanya. Sisa hariku kan selalu terukir bersamamu, merangkai kisah selamanya. Sisa hariku kan selalu terukir bersamamu, merangkai kisah selamanya. Sisa hariku kan selalu terukir bersamamu, merangkai kisah selamanya. Tapi gue nggak ngerti kenapa juga dia ngotot banget dia pengen makan di area depan kita soalnya ada tempat duduknya juga.